Oke, jumpa lagi dengan saya masih di tutorial seputar Express.js dengan TypeScript. Di mana pada pembahasan kali ini saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal dan menggunakan .env di Express.js Anda. Ya, untuk mengikuti tutorial ini, jika Anda mengikuti tutorial-tutorial sebelumnya, Anda akan mendapat tampilan seperti ini ya. Atau untuk Anda yang mungkin tidak mengikuti tutorial ini dan masih belum memilikinya, starting codingannya saya akan menceritakan di keterangan dari video ini ya. Jadi Anda dapat mengunduh dan langsung mengikuti tutorial ini. Atau untuk Anda yang telah memiliki sebuah project, tidak perlu khawatir karena harusnya sama sih untuk implementasinya. Yang perlu Anda lakukan ialah Anda perlu untuk menginstal Nodemon. Anda bisa buka terminal Anda. Oke. Terminal. Kemudian tinggal install, bukan Nodemon.env ya. npmi.env. Karena ini adalah dev, hanya dipakai di keperluan development, maka jangan lupa untuk tambahkan D di sini ya. Untuk Anda menggunakan Mac atau Linux, jangan lupa untuk tambahkan sudo. Oke. Setelah Anda menginstal .env, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambahkan di sini .env. Oke. Kemudian silakan Anda masukkan variabel yang ingin Anda gunakan. Contohnya adalah apport. Oke, jadi kita bisa tambahkan apport. Kemudian misalnya contoh kita masukkan 3001. Oke. Setelah itu bisa pergi ke main file. Kemudian kita tinggal baca di sini misalnya process.env.apport. Atau kalau misalnya tidak ada, dia akan pakai default 3000. Ketika Anda save, oke, ini artinya bahwa belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita belum import set konfigurasi .env nya di sini. Kita perlu ngeset, misalnya contoh import .env from .env. Oke, setelah itu tinggal pakai .env.config. Setelah itu save dan harusnya sekarang jadi 3001. Ketika Anda ubah jadi 3002. Oke, 3002. Untuk Anda yang tidak tahu apa itu kegunaan dari .env, ini lebih ke arah semacam ada beberapa variabel-variabel khusus yang memang perlu dijaga untuk keamanannya. Seperti contoh misalnya apa ya contohnya nih? Database ya, oke. Jika kita berbicara tentang database, kita tidak akan mungkin untuk nge-hardcode database kita di codingan kita. Seperti contoh database username, database password. Seperti itu sih, kita nggak mungkin hardcode di codingan kita. Karena apabila di-hack, bisa di-hack codingan kita, maka database username dan password kita dapat diakses oleh orang lain, dapat digunakan untuk mengakses database kita. Oleh sebab itu kita dapat menggunakan .env ini untuk menyimpan variabel-variabel tersebut. Dan biasanya ini dimanage sama orang infrastruktur ya. Kalau nggak salah sih. Jadi mereka sama orang DevOps. Atau orang infra, nggak tahu lah, itu dari tergantung perusahaan masing-masing ya. Tapi intinya dari developer nggak perlu tahu sih. Kita cuma hanya menyediakan variabelnya dan untuk value-nya mereka yang siapin sih kayak gitu. Oke. Mungkin itu bahasa sederhananya, semoga Anda paham apa yang saya katakan. Dan ya, sebelum mengakhiri tutorial ini, kita akan coba untuk tambahkan ini ke GitHub. Tinggal tambah kemudian add .env, commit, kemudian scene changes. Portnya ini saya kembalikan ke 3000 lagi ya. Oh iya, satu lagi. Perlu diperhatikan .env ini ketika kita buat filenya ini tidak akan diikut sertakan ke Git ya. Ini cuma untuk development. Karena secara default di Git ignore ini, ketika Anda buat GitHub atau apapun itu dari GitLab, ketika mereka menyediakan Git-ignore ini, harusnya .env-nya itu udah ditambahkan di sini sebagai yang di-ignore sih. Anda bisa lihat. Jadi ada .env-nya udah ditambahkan di sini. Oke, oleh sebab itu untuk biasanya seperti ini, biasanya yang saya temukan itu mereka buat di sini namanya file .env.
Ini hanya untuk keperluan development sih. Jadi apabila ada developer masuk, mereka tinggal gunakan yang .env ini, mereka tinggal copy dan ubah namanya ke .env agar dapat langsung menggunakannya. Bisa tambah add .env file. Seperti itu sih. Dan pastikan ini mirroring ya. Mirroring artinya apapun yang Anda tambahkan di sini, misalnya contoh sebuah variabel baru testing, jangan lupa untuk update di sini. Dan yang di commit harusnya ini sih. Ini nanti tidak akan ikut. Oke, mungkin seperti itu. Karena di sini telah sendiri penjelasan itu bagaimana cara untuk menginstal dan menggunakan .env di Express.js. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Itu kita akan coba untuk masuk ke CRUD. Oke, sekarang sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Good luck.